Kamu mengklik video yang tepat, karena hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat storytelling. Seperti saya sering menceritakan tentang si Gren. Hal pertama yang harus kamu ketahui, kalau kamu membuat konten storytelling, itu harus jelas. Pertama, audiens. Kamu harus tahu siapa audiensmu. Kalau kamu sudah tahu siapa audiensmu, kamu bisa buat sebuah cerita. Seperti saya sering menceritakan si Gren. Kalau kamu ingin ketahui, storytelling itu jangkauan dan artinya itu luas. Atau kamu juga bisa mengartikan storytelling itu seni dalam cerita. Kalau ada kata seni, berarti seorang yang ingin bercerita itu harus kreatif. Bagaimana ia membuat alur cerita yang penuh dengan emosional. Dan pada ujungnya itu harus bermanfaat. Kamu harus menyampaikan manfaat apa yang didapat ketika orang membaca cerita yang kamu buat atau mendengarkan cerita yang kamu sampaikan. Kalau dalam cerita novel atau cerpen, itu biasanya pas awal-awal ada namanya perkenalan atau perkenalan karakter, agar si pembaca atau si pendengar tahu siapa karakter utamanya dan karakter-karakter pendukungnya. Setelah itu, kamu bisa buat ceritanya. Dan agar cerita itu semakin menarik, kamu bisa kasih bumbu-bumbu seperti konflik yang terjadi atau sebuah kejutan atau plot twist. Dan kalau kamu ingin membuat ceritanya semakin menarik, kamu bisa membuat konfliknya semakin meningkat atau semakin meninggi. Setelah konfliknya semakin meninggi, kamu bisa membuat atau menceritakan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah sehingga konflik yang terjadi itu bisa menurun. Dan setelah suasana cerita menjadi tenang, kamu bisa membuat kesimpulan atau kamu juga bisa menyampaikan apa pesan yang tersirat di dalam ceritamu yang bisa menjadi pelajaran bagi orang yang mendengarkan atau membacanya. Storytelling itu adalah seni, jadi kamu harus pandai dalam membuat atau merangkainya. Kalaupun cerita atau rangkaian yang kamu buat itu jelek, tidak jadi masalah, karena itu adalah karya yang kamu buat dan kamu telah berusaha untuk membuatnya. Kamu harus tahu, bagaimanapun bagusnya karya, pasti ada saja orang yang tidak suka. Dan bagaimanapun jeleknya sebuah karya, pasti ada saja orang yang suka. Kalau ceritamu masuk dan membuat emosi si pendengar menjadi meningkat, maka kamu telah berhasil. Karena tujuan utama dalam bercerita itu agar ceritamu didengar dan bisa masuk ke hati si pendengar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten lainnya. Pada intinya, kalau kamu ingin yang lebih simpel lagi, kamu bisa lakukan dengan cara ini. Pertama, kamu identifikasi dulu apa masalah cerita yang ingin kamu buat. Seperti motor Asia Gren yang selalu saya ceritakan. Kamu identifikasi dulu apa masalah yang sering kamu keluhkan atau apa saja kelebihan dari motor Asia Gren. Setelah itu kamu bisa buat anak-anakannya atau perinciannya. Dan setelah kamu tahu, tips kedua yang harus kamu lakukan adalah setelah kamu mengidentifikasi masalah, kamu harus menceritakan tentang asal-usul bagaimana si Gren. Atau kamu bisa menceritakan dari mana kamu bisa mendapatkan si Gren. Setelah kamu menceritakan dengan panjang lebar atau simpel isi dari cerita si Gren, tips ketiga adalah kesimpulan. Atau bagaimana cara agar masalah awal yang kamu ceritakan itu bisa diselesaikan. Kalau kamu telah melakukan tips-tips ini, kamu bisa langsung tulis ceritamu. Dan setelah kamu membuat ceritamu, kamu bisa menceritakan. Atau kamu langsung bisa menceritakan seperti ini di depan kamera. Jeda video ini dan buatlah videomu versi dirimu sendiri. Dan buatlah cerita versi dirimu sendiri, tanpa copy paste di Google. Atau meremix punya orang lain. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.